الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفينا وزهرنا ومصطفى مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون حيث قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah Jumat rahimakumullah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan Jumat ini kita masih diberikan kesempatan dalam iman dan Islam untuk hadir pada Jumat ibadah salat Jumat. Semoga amal ibadah kita sampai dengan detik ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik puasa kita, salat kita, zakat kita, infak kita dan ibadah-ibadah yang lainnya. Salawat dan salam pada junjungan alam di kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan kita selaku umatnya hingga yaumil akhir. Melalui mimbar Jumat ini kami menasihati diri kami dan juga jemaah rahimakumullah, mari senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, karena itulah sebagai bekal hidup kita di dunia ini hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin rahimakumullah. Pada khutbah kali ini kami ingin mengangkat judul tantangan dan solusi dalam menghidupkan 10 akhir Ramadan. Pada bulan ini kita telah melewati, kini kita telah berada di 10 terakhir, tanpa terasa 10 akhir daripada Ramadan kita, yang mana memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dalam menghidupkan malam ini lebih dari malam-malam sebelumnya, sampai dituturkan oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asr siddal al-mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang apabila masuk 10 akhir Ramadan maka beliau mengencangkan ikat pinggangnya, yaitu suatu petanda kesungguh-sungguhan beliau dalam menegakkan ibadahnya, menghidupkan malamnya dengan amalan-amalan, dan kemudian membangunkan keluarganya. Artinya beliau tidak egois, hanya ingin menjadi manusia yang taat sendiri. Namun dalam menghidupkan malam-malam ini ada berbagai tantangan dan hambatan yang kadang harus dihadapi oleh setiap pribadi-pribadi kita. Sejauh mana tantangan-tantangan tersebut? Yang pertama, rasa lelah dan mengantuk, dan ini merupakan tabiat bagi orang-orang yang berpuasa. Aktivitas sehari kadang-kadang membuat tubuh kita semakin lelah sehingga sulit untuk bangun malam, atau bahkan ketika malamnya selalu mengenyangkan perut kita sehingga terlena dengan enaknya tidur kita. Ketahuilah sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu sebagai istirahat. Yang namanya istirahat di dunia ini hanyalah sementara. Maka solusinya mari kita atur waktu tidur dengan lebih awal, malam hari ataupun siang hari. Dan juga kita harus iringi dengan doa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk istiqomahan ibadah kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kesibukan dunia. Ini merupakan tantangan dalam kita menghidupkan 10 akhir Ramadan. Sibuk dengan pekerjaan, urusan dunia, dan persiapan Idul Fitri sehingga ibadah malam bisa terabaikan. Ingatlah sidang Jumat rahimakumullah, Allah menyiapkan 12 bulan bagi kita. Di antara 12 bulan itu hanya diberikan 1 bulan saja, sedangkan 11 bulan kita begitu free melakukan apapun. Mengapa kita tidak bisa memanfaatkan 1 bulan yang hanya diberikan itu untuk semaksimal mungkin
dibandingkan 11 bulan yang telah Allah bebaskan kepada kita untuk tidak berpuasa wajib selain di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Orang yang lalai dan dilalaikan dengan hartanya, dengan pekerjaannya, dengan dunianya karena tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah tergolong orang-orang yang merugi. Maka solusinya sidang jemaat rahimakumullah, mari kita prioritaskan ibadah daripada kesibukan dunia. Membuat jadwal harian yang lebih bijaksana bukan berarti kita melupakan dunia. Bagaimana kita mengamalkan suatu pekerjaan dunia tersebut bisa berakhir pada akhirat dan memiliki muatan-muatan yang betul-betul bisa bernilai ibadah. Terutama jadwal tetap yang ada waktu qiyamul lail kita yang harus kita maksimalkan. Yang ketiga, kurangnya motivasi dan keimanan yang fluktuatif. Semangat beribadah menurun setelah pertengahan Ramadan. Hal ini bisa kita lihat di setiap masjid, bukan hanya di masjid kabupaten, kecamatan, di desa, bahkan di dusun pun sudah mulai sepi. Saf-saf di saat malam sholat tarawih itu sudah menjadi yang sebelumnya penuh, sudah sekarang melewati batas setengahnya. Begitu meruginya. Karena itulah Rasul SAW mengingatkan kita untuk motivasi ibadah ini. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. 10 akhir ini adalah tergantung daripada kesuksesan betul atau tidak manusia-manusia yang beriman ini akan tergolong meraih nilai-nilai takwa. Karena itulah solusinya, mari kita mengingat keutamaan-keutamaan 10 akhir daripada Ramadan ini, di mana Allah siapkan bagi kita Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, yaitu Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Mari kita ajak keluarga kita, teman kerabat kita untuk mengingatkan dalam kebaikan-kebaikan daripada 10 akhir Ramadan yang sangat memiliki keutamaan ini. Yang keempat, gangguan dari media sosial dan hiburan. Waktu banyak terbuang untuk scrolling media sosial dan menonton hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat. Terbuang sia-sia dengan alasan menunggu waktu berbuka dan lain sebagainya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'min. Dan salah satu ciri orang yang beriman adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Maka solusinya sidang jemaat rahimakumullah, mari kita mengurangi penggunaan gadget ataupun handphone kita dan menggantikannya dengan ibadah-ibadah. Boleh kita memegangnya, tapi dengan mengikuti kajian online yang bermanfaat, yang tetap ingin menggunakan media sosial tersebut. Hal itu adalah merupakan solusi yang terbaik. Yang terakhir, sidang Jumat rahimakumullah, godaan syaitan dan hawa nafsu. Tantangannya, meskipun syaitan telah dibelenggu, hawa nafsu masih menggoda untuk bermalas-malasan. Kita sering dari setiap penceramah-penceramah kita ketika mengungkapkan keutamaan bulan Ramadan ini, dan salah satunya adalah wasul silat as-sayatin, yaitu dibelenggunya syaitan-syaitan. Maka solusinya, mari kita dengan terus berbanyak berdoa dan beristighfar, karena doa dan istighfar sangat ditakuti oleh para syaitan-syaitan yang akan menggoda kita, dan juga untuk meredam hawa-hawa nafsu kita. Sehingga di 10 akhir ini Rasul SAW mengingatkan kita untuk selalu berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maka ya Allah, Engkau maha pengampun, mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Inilah 5 tantangan dan solusi yang harus benar-benar kita tapaki di akhir-akhir 10 Ramadan ini, sehingga puasa kita memiliki kualitas yang bermanfaat dunia dan akhirat kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.